warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita. Hadis yang terlihat di layar itu sebenarnya sudah pernah kita kaji ya. Cuma itu bagian akhir ya Mas Yanto ya. Sudah apa belum? Tapi pada intinya kita masih bicara tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum pidana atau fikih jinayat ya. Seperti yang pernah kita singgung, hukum pidana dalam Islam itu terbagi kepada 3 macam. Ada hudud, ada qisas, dan ada ta'zir. Hudud adalah tindak pidana di mana sanksi pidananya itu ada dalilnya, mansus, terdapat di dalam nas. Mencuri, minum khamr, berzina, fal'ayadu billah, kemudian perampokan, pemberontakan, makar bersenjata, itu adalah tindak-tindak pidana yang sanksi pidananya termaktub di dalam dalil. Itu namanya had, bentuk jamaknya hudud. Yang kedua adalah qisas atau balasan setimpal, yaitu terjadi pada pembunuhan ya, seperti yang sudah kita bahas hadisnya bahwa nyawa dibalas nyawa ya, kecuali wali dari korban pembunuhan itu memaafkan, maka yang berlaku adalah denda. Faman ukhfiya lahu min akhihi say'un fattiba'un bima'rufin wa ada'un ilaihi bi ihsan. Itu ayat ya, bahwa kalau wali dari korban pembunuhan itu memaafkan pembunuhnya, maka hukum qisas tidak jadi dilaksanakan, yang berlaku adalah denda ya. Kalau di negara-negara yang menerapkan syariat Islam seperti di Saudi Arabia, di Iran, ataupun di negara yang lainnya, denda pembunuhan itu berat ya. Minimal 1 miliar kalau dirupiahkan ya. Ya karena nyawa itu tidak ada tokonya ya. Kalau nyawa itu ada tokonya itu laris. Dan yang ketiga adalah ta'zir. Ta'zir itu adalah sanksi pidana yang tindak pidana yang sanksi pidananya itu tidak ada di dalam dalil, tapi dikembalikan kepada yang disebut pertimbangan hakim. Misalnya nempeleng orang, mukul orang sampai pingsan gak mati, bangun lagi, dan lain sebagainya. Itu nanti hakim ya, biasanya denda. Kalau tidak denda ya kerja sosial, misalnya ngepel masjid 2 wulan, ya terserah hakim lah itu. Tiba-tiba hilang nih. Baik, wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i min wajhin akharin an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu wa qala fihi
Imam Ahmad dan Abu Dawud dan An-Nasai dari jalur periwayatan yang lainnya melewati Ali. Ia meriwayatkan di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan al-mu'minuna tatakafa'u tima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yatun ala man siwahum wa la yuqtalu mu'minun bi kafirin wa la dhu ahdin fi ahdihi wa sahhahahu al-Hakim. Al-mu'minuna, orang-orang beriman itu tatakafa'u, sama haknya ya, sama hak darahnya. Al-mu'minuna, orang-orang beriman itu tatakafa'u, sama, sekufu, dima'uhum, hak darahnya ya. Mau miskin membunuh orang kaya membunuh orang miskin, hukumnya sama ya. Pejabat tinggi membunuh rakyat jelanta atau rakyat jelanta membunuh pejabat tinggi ya sama hukumnya, tidak ada perbedaan. Bukan karena dia jenderal kemudian tak tersentuh hukum, atau karena ia orang miskin kemudian hukum tiba-tiba saja tajam, tidak begitu ya. Konsepnya di mana-mana begitu ya. Kalau faktanya ya lain lagi ya. Kasus yang belum lama terjadi ya, terkait seseorang yang namanya Rona Tanur itu membunuh pacarnya, kok tiba-tiba saja divonis bebas. Sampai akhirnya yang punya otoritas itu heran, kasusnya jelas, kurbannya ada, kok dihukum bebas. Dilakukan ilmu selidik menyelidik itu, ternyata ada jual beli keadilan ya. Terus diurut sampai ke atas, ketemu yang di atas sana seorang oknum Markus atau makelar kasus yang namanya Zarof. Digeledah rumahnya, ditemukan tumpukan duit 900 sekian miliar tunai, itu tumpukan duit 1 miliar, sama batangan emas seberat 51 kilogram ya. Masih lebih berat emas yang ada di rumah saya, Mas Samsudin ya. 73 kilo. Dan itu menurut para ahli hanyalah puncak gunung es. Pirsa ya, puncak gunung es ya. Yang senyatanya terjadi jauh lebih besar dan lebih banyak daripada data yang terdeteksi ya. Gampangnya gini loh, maling yang ditangkap polisi dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara, jumlahnya lebih banyak mana dengan maling yang masih berkeliaran belum tertangkap ya. Ya mesti lebih banyak yang masih berkeliaran itu. Nah, buktinya kalau jenengan tiap hari mendengarkan radio SS itu, subhanallah, tiap hari setidaknya ada 10 kasus yang disiarkan di radio SS ya, tanpa bermaksud mengiklankan produk tertentu ya. Cuma saya biasanya kalau naik mobil itu nyetel itu biar gak ngantuk. Jadi itu fenomena puncak gunung es. Yang terdeteksi itu hanyalah titik kecil ya. Yang di bawahnya itu banyak yang belum terungkap, itu lebih banyak, lebih gede. Lah gimana negara mau barokah kalau modelnya seperti itu ya. Orang yang terpandang rendah di antara mereka boleh melakukan sesuatu atas tanggungan mereka,
Mereka bagaikan satu tangan melawan orang lain. Orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir karena tidak sederajat. Demikian pula orang kafir yang masih terikat dengan perjanjian juga tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Hadis sahih menurut Imam Hakim. Ini satu ketentuan yang disampaikan oleh sahabat Nabi Aliun ibn Abi Thalib terkait ketentuan pidana pada zaman itu. Kan dalam konteks geopolitik ya, pada zaman itu ada namanya Darul Islam atau Daulah Islamiyah, ada Darul Kufri atau Daulah Ghairil Islam, ada tengah-tengahnya garis demarkasi namanya. Bukan berarti yang namanya Daulah Islamiyah atau pada zaman itu namanya kekuasaan Islam terus tidak ada orang non muslimnya, ya enggak begitu, ya banyak. Cuma mereka dalam konteks berbangsa dan bernegara tunduk pada negara yang mereka tempati itu. Suruh bayar pajak, ya bayar pajak ya, dijamin keamanan mereka dengan perjanjian. Jadi kalau ada orang non muslim dalam konsep ketatanegaraan Islam, kemudian mereka bertempat di negara Islam, dijamin Pak keselamatan jiwanya, keselamatan hartanya, kedamaian keluarganya dijamin. Asal mereka dalam konteks tadi berbangsa dan bernegara tunduk pada tata aturan yang berlaku. Itu kalau kita belajar tentang ketatanegaraan Islam. Ya tentu saja di sana nanti ada madhab-madhab juga. Jadi dalam hadis dalam athar ya, athar itu adalah pendapat yang dilontarkan oleh sahabat Nabi. Dalam athar ini disebutkan bahwa di hadapan hukum antara mukmin sesama mukmin itu sederajat. Mau miskin mau kaya ya, mau rakyat jelanta mau pejabat tinggi, itu kedudukannya sama ya. Tepatnya rakyat jelata, bukan saya plesetkan rakyat jelanta. Jelanta lah karen-karen. Tapi kalau mereka berperkara dengan orang-orang kafir maka tidak sederajat. Memang yang satu beriman, yang satu tidak beriman, di hadapan hukum Allah mereka tidak sederajat. Sehingga kalau orang beriman berkelahi dengan orang kafir dan kemudian membunuhnya, tidak dihukum bunuh, tetapi tetap dihukum, tapi tidak dikisos ya. Dalam tata kelola pemerintahan zaman itu. Jenengan bisa lihat YouTube ya, tulis saja pelaksanaan hukum kisos di Saudi Arabia. Ini ada ya, bagaimana orang-orang itu yang sudah memiliki keputusan hukum atau ketetapan hukum inkrah yang sudah pasti keputusannya itu, dan wali dari korban pembunuhan itu tidak memaafkan, ya dikisos gitu. Disuruh jejer gitu, biasanya tidak satu bareng ya roto akem sisan garape mesisan, ditutupi kain hitam gitu, suruh jongkok ya, matanya menghadap tanah. Terus biasanya ada ulama yang membimbing untuk membaca kalimat syahadat ya. Setelah itu ya di del itu gelundang-gelundung. Hadis berikutnya, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajaraini fasa'aluha man sana'a bika hadha fulanun
hatta zakaru yahudiyan fa auma'at bi ra'siha fa ukhidal yahudiyyu fa aqarra fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu radda ra'suhu baina hajaraini muttafaqun alaih wal lafdu li Muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anna jariyatan, sesungguhnya ada perempuan muda, jariyah itu ya anak gadis, wujada ditemukan ra'suha kepalanya qad rudda baina hajaraini, kepalanya sudah terluka, dikatakan sini rudda, retak di antara dua batu. Ya maknanya luka, berdarah. Fasa'aluha, kemudian orang-orang bertanya padanya, man sona'a biki hadza, siapa yang melakukan padamu hal ini ya. Fulanun si fulan ya. Hatta zakaru yahudiyan, sampai orang-orang yang bertanya itu menyebut seseorang yang beragama Yahudi. Fa'au ma'at bi ra'siha, kemudian perempuan yang terluka kepalanya itu menganggukkan kepalanya ya. Tanda bahwa nama yang Yahudi itu ia benarkan sebagai pelakunya. Fa'ukhidha al-Yahudiyu, maka Yahudi itu ditangkap ya, berdasarkan pengakuan perempuan muda yang kepalanya retak tadi. Fa'aqarra, kemudian Yahudi itu mengakui perbuatannya ya, memang dia yang melakukan. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayu radda ra'suhu baina hajarain, agar Yahudi itu juga dibikin retak kepalanya dengan dua batu ya. Artinya dilakukan hukum setimpal ya. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafdhu li Muslim ya. Jadi ini satu gambaran praktek sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu ya, yang terjadi pada zaman Nabi. Nah, dalam hadis ini ada keterangan seperti itu ya. Wal juruha qisas, dan soal melukai orang juga diberlakukan hukum qisas tadi. Kalau ada orang ya kemudian menanggalkan gigi temannya, dihantam sampai giginya rampal dua misalnya, ya dia dibawa ke rumah sakit ya, pelakunya itu, supaya diambil giginya dua juga ya. Makanya dokter gigi itu banyak yang ngasih bonus tapi tidak banyak yang berminatnya. Cabut gigi satu bonus satu, tidak ada yang berani. Kan biasanya di toko-toko itu ya, beli dua dapat tiga gitu ya. Lah yang bikin iklan dokter gigi, cabut gigi satu gratis satu. Tapi ada kejadian sungguh ya, karena yang mengalami itu saya kenal baik ya, masih ada hubungan kerabat dengan istri saya. Pergi ke tempat ahli gigi, bukan dokter gigi ya, pergi ke tempat ahli gigi ya. Umumnya kalau saya ke dokter gigi dan itu terlihat agak parah gitu, harus difoto dulu supaya tahu ya, gigi yang itu, supaya tidak salah itu lah. Nah itu salah ya, yang dicabut gigi yang utuh, yang growak masih tetap di sini. Astagfirullah. Tadi guyon akhirnya gigi sing utuh dicatem. Nah itu akhirnya muncul guyonan itu, cabut satu gratis satu. Baik, hadis yang berikutnya, wa an
ibni Husainin radhiyallahu ta'ala anhu anna ghulaman li unasin fuqara'a qata'a udhuna ghulamin li unasin aghniya'a fa'atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum syai'a. Rawahu Ahmad wa salasatu bi isnadin sahih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an bahwa ada seorang budak kecil ya milik sebuah keluarga fakir memotong telinga seorang budak kecil milik keluarga kaya. Jadi sama-sama budak itu berkelahi atau bertengkar ya. Lalu mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak memberikan tindakan apa-apa pada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad ya, dan seterusnya. Tindakan Nabi membiarkan mereka itu dipakai oleh hukum internasional sampai sekarang ya. Bahwa apa namanya anak yang di bawah umur itu tidak dihukum atas tindakannya di bawah umur, karena di sini ghulam itu anak yang di bawah umur. Dalam bahasa Arab istilah ghulam itu 0 tahun sampai balik. Berarti dua anak yang sama-sama belum balik bertengkar, ya entah bermain pisau, akhirnya pisau itu ngenak telinga temannya, akhirnya telinganya sobek gitu. Nah dua-duanya itu sama-sama budak kecil yang belum balik dari sisi usia. Nah kemudian lapor kepada Nabi pihak yang merasa dirugikan, tapi Nabi tidak mengambil tindakan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang dianggap belum memiliki kecakapan melakukan tindakan hukum itu tidak bisa dikasih sanksi hukum. Misalnya sekarang kan ada film apa namanya yang banting-bantingan itu, olahraga apa namanya, Smackdown ya. Karena anak kecil-kecil sudah nonton TV terus temannya di Smackdown sampai mati misalnya. Sehingga saya pernah ada kasus gitu ya, anak-anak SD kelas 3 atau kelas 4 itu dulinan Smackdown, makanya ditekak sungguhan mati. Itu tidak bisa diterapkan sanksi hukum kemudian dikenakan pasal pembunuhan, itu tidak bisa, karena mereka belum cakap ya secara hukum, belum memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Nah cakap melakukan perbuatan hukum itu bukan saja didasarkan pada umur, tapi juga didasarkan pada mental. Makanya dalam Quran orang yang disebut cakap melakukan perbuatan hukum namanya rusydan. Lah rusydan itu adalah gabungan dari umurnya sudah cukup ya, misalnya dari biologis, maksudnya biologis dan psikologis. Biologis ya kalau laki-laki ditandai dengan sudah mimpi basah ya. Psikologis ya sehat ya. Genun sewu banyak anak yang sejak kecil kemudian mengalami keterbelakangan mental kan ada ya. Walaupun umurnya sudah banyak ya tidak bisa dihukum. Misalnya anak-anak yang mengalami ujian keterbelakangan mental, sehingga kalau sekolah dia tidak bisa sekolah di sekolah-sekolah biasa, namanya sekolah luar biasa, SLB itu untuk anak-anak yang diuji dalam kehidupannya karena mengalami keterlambatan intelektual ya. Nah ini ada satu fakta seperti itu, anna ghulaman li unasin fuqara'a, ada budak yang masih kecil, masih bocah milik keluarga fakir ya. Qata'a udhuna ghulamin li unasin aghniya'a,
memotong telinga budak kecil yang dimiliki oleh keluarga kaya. Nah, keluarga kaya yang merasa tidak terima lapor kepada Nabi, maksudnya minta supaya pelakunya itu diberikan sanksi hukum. Tapi Nabi tidak melakukannya. Ya karena tadi, dan praktek Nabi ini sampai sekarang dipakai dalam hukum internasional ya. Bahwa orang yang belum cakap ya melakukan perbuatan hukum tidak bisa diberikan sanksi hukum pada yang bersangkutan. Bukan kemudian mau besar mau kecil, kalau melakukan tindak pidana ya diberikan sanksi pidana, tidak begitu. Misalnya ODGJ ya. ODGJ melakukan satu perbuatan menyebabkan orang waras terluka, malah terluka parah, tidak bisa ditangkap, diadili, tidak bisa ODGJ. Tapi kalau orang waras ya menyiksa, menganiaya ODGJ, dia dilaporkan oleh keluarganya masuk penjara ya. Karena ia waras ya. Kalau ODGJ misalnya, namanya ODGJ, tidak mungkin dia sengaja terus menyebabkan orang waras terluka parah, tidak bisa dihukum. Gimana ya, polisi ini sing angkat tangan, gak ngatasi pak aku nyekel ini. Namanya ODGJ. Walaupun anak-anak, tapi kalau sudah melampaui masa baligh itu ada hukumannya. Tapi diterapkan padanya undang-undang kejahatan anak, bukan undang-undang kejahatan orang dewasa, ada sendiri. Yang tentu saja pembinaannya itu berbeda. Karena kan ada selisih umur, tidak boleh anak-anak terus dikumpulkan dengan penjara orang-orang dewasa. Loh, sekolah ono kono lah, mulai-mulai langsung sarjana hukum kita. Makanya kompleks pendidikan kita ini, kalau di situ SD SMP tidak apa-apa, kalau di situ SD SMP SMA jadi satu kompleks tidak baik. Yang tidak nyambung itu SD dan SMA-nya itu omongannya berbeda, perbuatannya berbeda, itu takutnya yang kecil ini dipaksa dewasa seperti yang di sini. Cilik arek tapi omongannya ngawur. Kok bisa? Oh iya, waktu sekolah gombol anak SMA. SD kelas 1, SD kelas 2, ini SMA kelas 1, SMA kelas 2 ketemu, tidak bisa, tidak baik. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ta'ana rajulan fi qarnin fi rukbatihi faja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala aqidni faqala hatta tabra'a thumma ja'a ilaihi faqala aqidni fa'aqadahu thumma ja'a ilaihi faqala ya Rasulullahi arijtu faqala qad nahaituka fa'asaitani fa'ab'adakallahu wa batala arajuka thumma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqtassa min jurhin hatta yabra'a sahibuhu. Rawahu Ahmad wa Daruqutni wa illa bil irsal, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni
Dan dikatakan bahwa hadis ini mu'allal, artinya ada kecacatan di dalamnya dan dinilai sebagai hadis mursal. Seperti yang pernah kita jelaskan bahwa hadis mursal itu adalah satu hadis di mana seorang tabi'in yang sejatinya tidak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan dari Nabi tanpa menyebut sahabat Nabi yang menjadi pijakan atau mata rantai yang menghubungkan dirinya dengan Nabi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ya, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, ta'ana rajulan biqornin fi rukbatihi, menikam seseorang dengan menggunakan senjata tanduk ya, tanduk binatang, tanduk sapi, tanduk domba, fi rukbatihi, yang ditikam itu adalah di lututnya. Faja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang menjadi kurban itu datang menghadap Nabi. Faqala, ia mengatakan, aqidni ya Rasulullah, berikanlah tindakan hukum untuk balasan bagi saya. Jadi ada orang yang memperoleh tikaman dari orang lain, yang tikaman itu menyasar lututnya sehingga dingklang. Datang kepada Nabi bahwa dirinya ditikam orang yang tikaman itu menyasar lututnya sehingga dingklang. Ya Rasulullah, aqidni, duhai Rasul, balaskanlah untukku. Maksudnya tangkaplah pelakunya dan balaskan untukku, karena dia sudah menikam diri saya. Faqala hatta tabro'a, Nabi mengatakan, ya tunggu dulu sampai kamu sembuh ya, sampai kamu sembuh nanti baru diproses. Tsumma ja'a ilaihi, kemudian ia datang lagi kepada Nabi mengatakan, aqidni ya Rasulullah, berikanlah tindakan balasan untukku. Maka Rasulullah SAW memberikan tindakan balasan untuknya. Artinya pelakunya tadi ditangkap dan kemudian dilakukan tindakan balasan. Kemudian dia datang lagi mengatakan, ya Rasulullah arijtu, ya Rasul, sampai sekarang saya masih dingklang atau pincang. Dingklang kan bahasa Jawa ya. Beliau menjawab, qad nahaituka fa'asaitani, aku telah melarangmu tapi kamu mokong ya. Kan saya bilang diam dulu, nanti kalau kamu sudah sembuh baru diproses ya. Fa'abadakallahu, maka mudah-mudahan Allah memberikan doa tidak baik ya, menjauhkan dirimu dari rahmatnya. Wa batala arajuka, dan membatalkan pincangmu ya, sebagai dalih untuk menuntutnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang orang karena suatu luka hingga ia sembuh gitu. Dalam kebiasaan kita ya, kalau ada tindak pidana seperti itu,
memang kewajiban orang yang melukai itu adalah menjamin kesembuhan orang yang ia lukai ya, sebelum diproses. Nah kemarin itu ada satu kejadian ya, kira-kira 2 bulan yang lalu ya, saya punya teman, tidak tahu dia juga sebenarnya orang yang menyerang dirinya itu dia kenal secara umum, tidak secara khusus. Tiba-tiba saja motornya ditabrak dari belakang ya, jatuh karena anaknya memang kurang begitu sehat waktu itu. Tiba-tiba ditabrak orang dari belakang, jatuh. Begitu jatuh, yang nabrak itu turun memukuli dia, dipukuli sampai helm. Nah yang dipukuli nih, loh saya salah apa sampai tidak keliru orang? Saya tidak pernah punya kenal, tidak salah, tidak ya kenal secara umum aja, mungkin sama-sama orang sepanjang itu ya kenal secara umum, tapi secara khusus tidak ada. Kok tiba-tiba gitu? Katanya dia sekian bulan yang lalu kamu pernah ngomong begini, saya tersinggung gitu. Dia juga tidak ingat ngomong di mana kok sampai menyinggung perasaan orang. Nah ini teman-temannya atau beberapa orang yang ada di situ membela yang jatuh ini, mau ditangkap, mau dihakimi gitu. Lah untung ada petugas, orang ini langsung diamankan pelakunya, dibawa pulang ke orang tuanya. Ya anak muda, usianya di atas 20. Akhirnya keluarga yang dianiaya ini diminta oleh polisi untuk lapor polisi. Lapor oleh polisi, disuruh visum, ada tangannya retak, hidungnya retak, ini dimediasi oleh polisi ya, supaya tidak panjang urusannya, diselesaikan saja secara kekeluargaan. Nah korbannya mengatakan ya hitung-hitungannya ini 10 juta gitu. Nggak mau, wah gitu aja 10 juta, paling 500.000 sudah sembuh gitu. Katanya polisinya, loh sampean kalau tidak mau damai, maka yang diberlakukan aturan, pelakunya jelas, korbannya jelas, visum ada. Oh enggak apa-apa, saya punya saudara pengacara. Ya akhirnya ditangkap oleh yang berwajib, memang tindak kejahatan. Ditangkap oleh yang berwajib, baru maknya nangis. Ya wis siji maneh regane lek wis mlebu. Malah entek akeh. Wong diarahkan dengan baik kok ndak mau ya. Kalau sudah masuk di sistem peradilan itu kan ya sudah apa namanya, siji maneh regane jaluki 10 juta gak gelem ya, barang ditangkep pihak yang berwajib make nangis yo tambah entek akeh, tambah gak karuan. Nah, artinya memang tanggung jawab orang yang melakukan itu tadi untuk apa, menyembuhkan sakitnya, dan itu ada di dalam dalil ini. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu, insya Allah kita lanjutkan ya pada pengajian-pengajian akan datang. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.